Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 40 Li Chang Hao. Berpegang teguh. Lelaki itu mengeluarkan sebilah pisau yang berkilau dan menempelkannya di leher Wang Ting. Jiang Chen, keempat orang ini adalah tentara bayaran yang mengikutimu. Aku ingin tahu apakah kau rela melihat mereka mati di depanmu hanya karena keputusanmu sendiri. Lisan Yue menatap Jiang Chen sambil tersenyum jahat. Tercela. Yan Meng berteriak dengan jijik. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Wang Ting dan 3 orang lainnya. Mereka berempat tidak bersalah dan tidak seharusnya terlibat dalam hal ini. Yan Meng telah berjuang dan melewati situasi hidup dan mati bersama mereka, dan jika mereka mati di depannya, dia juga akan menderita. Haha, Lisan Yue, bunuh saja kami jika kau mau. Kau telah salah menilai pentingnya teman kami. Saudara Jiang Chen dan aku hampir tidak pernah bertemu sebelumnya, dan kami tidak pernah memiliki teman dekat. Rencanamu untuk menggunakan kami untuk mengancam saudara Jiang Chen tidak akan berhasil. Wang Ting tertawa terbahak-bahak. Pisau tajam itu telah meninggalkan luka di lehernya, dan dia berdarah. Namun, dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ketakutan, hanya sikap berani ini saja yang membuat orang-orang di sekitarnya mengacungkan jempol padanya. Dia benar-benar pria yang tangguh. Bunuh kami jika kau mau. Jika aku menggerakkan alisku sedikit saja, aku akan menjadi anak kura-kura. Hidupku diselamatkan oleh saudara Jiang Chen. Berkat dia, aku bisa hidup 2 hari lagi, dan aku sudah mendapatkan cukup uang. Saudara Jiang Chen, namaku Niu Meng, dan akulah yang memberitahu mereka namamu, maafkan aku. 3 pria lainnya cukup jantan untuk tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebagai tentara bayaran, masing-masing dari mereka adalah orang yang tangguh. Mereka yang menempuh jalan tentara bayaran ditakdirkan untuk mati suatu hari nanti, dan ketika mereka memilih jalan ini, mereka telah bersiap untuk yang terburuk. Ketika hari itu akhirnya tiba, mereka tidak perlu menunjukkan rasa takut sama sekali. Bagus, karena kalian semua sangat tangguh, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Bunuh mereka sekarang. Lisan Yue menguatkan semangatnya dan berkata dengan dingin. Hentikan. Jiang Chen berteriak. Dia melangkah maju 2 langkah, dan dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia berkata, Lisan Yue, sebagai kepala keluarga Li, salah satu kekuatan terbesar di Kota Merah, bagaimana kamu bisa menggunakan trik tercela seperti itu saat berhadapan dengan seorang pemuda sepertiku? Memalukan tidak cukup untuk menggambarkanmu. Anda. Senyum di wajah Lisan Yue membeku. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar, seseorang dengan status seperti dia menggunakan trik seperti itu benar-benar memalukan. Saudara Jiang Chen, kamu aman selama kamu tinggal di menara hujan berkabut. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk orang seperti kami. Hidupmu jauh lebih berharga daripada hidup kami. Kata Wang Ting. Saya bukan orang hebat, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak bersalah menderita karena saya. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menghadapi konsekuensi yang menjadi tanggung jawab saya sendiri. Jiang Chen berkata dengan santai. Sebenarnya tidak ada banyak sentimen antara Wang Ting dan Jiang Chen. Mereka baru saja bertemu beberapa waktu lalu, dan kehidupan mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, situasi saat ini berbeda. Apa yang terjadi pada mereka sekarang adalah karena Jiang Chen, inilah mengapa dia harus menyelamatkan mereka. Cukup omong kosongnya. Jiang Chen, maju dan hadapi kematianmu. Setelah itu aku akan membiarkan mereka pergi. Lisan Yue berteriak dingin. Lisan Yue, kau benar-benar tidak peduli dengan reputasimu lagi. Sebagai kepala keluarga Li, bagaimana kau bisa mengancam seorang pemuda dengan taktik yang memalukan seperti itu? Yan Zanyun berjalan di samping Jiang Chen. Jiang Chen baru saja menyelamatkan Yan Chenyu. Dia adalah penyelamat keluarga Yan, dan dia tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada penyelamatnya. Dia harus melindungi keselamatan Jiang Chen hari ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawa 4 tentara bayaran. Benar sekali. Taktik ini terlalu kejam, dan tidak sesuai dengan status kepala Li. Benar, seseorang seperti Lisan Yue seharusnya menggunakan taktik lain untuk membalas dendam. Dia masih muda. Kerumunan mulai mendiskusikan hal ini, dan diskusi semakin memanas. Inilah yang harus dihadapi oleh orang terkenal di Kota Merah. Lisan Yue adalah orang terkenal, dan tindakannya mewakili keluarga Li. Lisan Yue mengerutkan kening. Ia tidak pernah menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Sepertinya jika ia benar-benar ingin membunuh Wang Ting dan 3 orang lainnya, reputasinya akan rusak. Ini bukanlah hal yang baik bagi keluarga Li di masa depan Kota Merah. Kepala Li, mengapa Anda tidak membiarkan putra Anda melawan Jiang Chen? Jika putra Anda dapat membunuh Jiang Chen, maka Anda akan membalas dendam. Seseorang dari kerumunan menyarankan. Benar sekali.
Ini ide yang bagus, mari kita lihat pertarungan antar jenius. Semakin banyak orang yang langsung setuju dengan ide tersebut. Mereka yang menikmati pertunjukan yang bagus tidak akan pernah bosan dengan lebih banyak hiburan. Semua orang ingin tahu keterampilan apa yang dimiliki Jiang Chen, bagaimana ia mampu membunuh Li Changhong, dan mengapa ia sangat dihormati oleh Misty Rain Tower. Mendengar saran itu, Li San Yue memandang pemuda yang berdiri di sampingnya. Li San Yue memiliki 3 putra, dan mereka semua jenius. Putra tertua adalah Li Changming, dan putra kedua adalah Li Changhao. Mereka berdua telah mencapai alam Qihai akhir di usia muda. Li Changming berkultivasi secara tertutup dan berusaha membentuk inti fananya, dan putra bungsunya, Li Changhong, dibunuh oleh Jiang Chen di kota Langit Harum. Pemuda yang berdiri di samping Li San Yue adalah putra keduanya, Li Changhao. Li Changhao sedikit melengkungkan bibirnya, dan dengan ekspresi bangga dia melangkah maju. Dia mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen dan berbicara dengan nada sombong, "Jiang Chen, seseorang mengatakan kepadaku bahwa kamu membunuh saudaraku dalam pertarungan maut. Hari ini, aku akan membunuhmu dalam pertarungan maut juga untuk membalaskan dendam saudaraku. Aku ingin tahu, apakah kamu berani menerima tantangan ini?" Li San Yue menatap Jiang Chen dengan senyum dingin di wajahnya. Ia juga berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Ia tidak tahu trik apa yang digunakan Jiang Chen, jadi ia tidak dapat benar-benar mengetahui levelnya saat ini. Menurut apa yang ia ketahui, ketika Jiang Chen bertarung dengan Li Changhong, ia hanya seorang prajurit Qijing tingkat 9, dan sekarang ia baru saja mencapai tahap awal Qihai. Meskipun ia memiliki kekuatan tempur yang hebat, Li Changhao dapat dengan mudah mengalahkannya. Meskipun Jiang Chen mampu membunuh Mu Rongzhan, tidak mungkin bagi Mu Rongzhan untuk dibandingkan dengan Li Changhao. Ya, keduanya berada di alam Qihai akhir, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dari mereka. Li Changhao adalah seorang jenius muda. Dia memiliki potensi besar dan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang setingkat dengannya. Selain itu, Li Changhao memiliki keterampilan yang hebat, membunuh orang kecil seperti Jiang Chen bukanlah masalah besar. Dengan ini, reputasi keluarga Li akan terjaga. Semua orang memandang Jiang Chen dan bertanya-tanya apakah dia berani menerima tantangan itu. Mendengar perkataan Li Changhao, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Apakah kamu yakin ingin bertarung sampai mati denganku?" Jiang Chen benar-benar mengira bahwa ia mengingatkan Li Changhao demi kebaikannya sendiri. Ia hampir berkata pada Li Changhao, "Nak, bangunlah. Pertarungan maut bukanlah permainan yang menyenangkan. Jika kau mati di sini, tidak akan ada cara untuk membangkitkanmu. Kenapa? Kamu tidak berani menerima tantangannya?" Li Changhao mengungkapkan rasa bangga dan arogansinya sambil memandang Jiang Chen dari samping. "Bebaskan mereka berempat dulu, baru aku terima tantangannya," kata Jiang Chen. "Saudara Jiang Chen, mohon pertimbangkan baik-baik. Li San Yue memiliki 3 putra, tetapi Li Changhong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 2 putra lainnya. Mereka berdua jenius. Pemuda di depan ini adalah putra keduanya, Li Changhao, dan dia adalah seorang prajurit Qihai tingkat atas." Yan Zanyun mengingatkan Jiang Chen. "Saudara Jiang, Li Changhao memiliki kekuatan tempur yang hebat, bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Merupakan risiko besar bagimu untuk menerima tantangan pertarungan mautnya." Yan Yang mengingatkan Jiang Chen. "Jangan khawatir. Dengan begitu banyak orang yang menonton kita, jika aku menolak tantangan itu juga tidak akan terlihat bagus." Jiang Chen mengangkat bahunya dengan ekspresi santai di wajahnya. Ini adalah tawaran yang dikirim ke rumahnya. Li San Yue pasti berpikir bahwa dia memiliki terlalu banyak putra, jadi dia ingin memberikan satu kepada Jiang Chen. Di sisi lain, Li San Yue melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melepaskan Wang Ting dan 3 orang lainnya. Yang Meng segera berjalan ke arah mereka dan membawa mereka ke keluarga Yan. Penonton bergerak dan meninggalkan area kosong yang luas untuk pertarungan maut. Panggung pertarungan cukup jauh dari sini, dan jauh lebih mudah untuk mengadakan pertarungan maut di sini. "Ayo Jiang Chen, biarkan aku melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki. Hari ini aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam saudaraku." Li Changhao berjalan ke tengah area kosong. Jubah kuningnya berkibar tanpa angin yang bertiup, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dia tidak pernah menganggap serius Jiang Chen karena dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang hebat, dia juga memiliki teknik tersembunyi yang kuat. Hari ini, Jiang Chen harus mati. "Saudara Jiang Chen, harap berhati-hati." Yan Zanyun mengingatkan Jiang Chen lagi. Jiang Chen menganggukkan kepalanya sebelum mulai melangkah dengan langkah besar. Ia tiba di hadapan Li Changhao. Wah! Li Changhao menguatkan jiwanya saat ia melepaskan kekuatan yuannya. Ia tiba-tiba melancarkan pukulan, dan percikan terang terlihat di tinjunya.
Energi Yuan setajam pisau, dan gesekan antara udara dan pukulan menghasilkan suara ledakan keras. Kekuatan seorang prajurit Qi Hai yang telah meninggal sedang diperlihatkan sepenuhnya. Li Changhao baru saja mengukur lawannya, dan dia sudah menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Jenius kota merah itu memang ganas. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Li Changhao memang lebih kuat dari Mu Rongzhan, namun sayangnya, Jiang Chen bukan lagi seorang pendekar Qi Hai awal. Ia telah menembus ke ranah Qi Hai tengah. Setiap pendekar Qi Hai di depannya terlalu lemah. Jiang Chen menyerang dengan telapak tangannya. Ada tornado yang terbentuk oleh energi Yuan di telapak tangannya saat berbenturan dengan tinju Li Changhao. Jiang Chen hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dengan serangan ini. Dia telah membentuk 5 tanda naga sekarang. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan membunuh Li Changhao dengan satu pukulan. Namun, Jiang Chen tidak ingin meninggalkan dampak yang besar hari ini, itulah sebabnya dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Wah! Tinju dan telapak tangan beradu, menghasilkan suara logam yang berbenturan. Energi Yuan Li Changhao hancur berkeping-keping oleh Jiang Chen, dan dia dipaksa mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Dia hanya mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Dia bisa merasakan seluruh lengannya mati rasa, dan perasaan itu benar-benar mengerikan. Luar biasa. Jiang Chen ini benar-benar bukan orang biasa. Dia berhasil memaksa Li Changhao mundur hanya dengan satu serangan. Dia tampak lemah lembut seperti pemuda dari keluarga kaya. Tidak ada yang menyangka dia memiliki kekuatan sekuat itu. Namun Li Changhao hanya mengukur lawannya, dan dia tidak benar-benar menggunakan keterampilan bertarung apapun. Pemenangnya masih belum diketahui. Semua orang terkejut. Tidak seorang pun akan pernah menduga Jiang Chen memiliki keunggulan seperti itu atas Li Changhao atau kemampuan untuk memukul mundurnya hanya dengan satu serangan. Bagus. Yan Zanyun berteriak keras. Huff. Hauer, jangan menahan apapun. Bunuh dia dengan cepat. Li San Yue berkata dengan wajah menggelegar. Baiklah. Li Changhao mengayunkan lengannya, tatapan benci di matanya menghilang. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengumpulkan energi Yuan sebelum langsung menunjuk sebuah jari. Wah! Jari kuning muda muncul, gesekan antara jari itu dan udara menghasilkan suara keras. Jari besar itu tingginya 1 meter, dan menabrak semua yang ada di sepanjang jalannya. Saudara Jiang, ini adalah jari kuning surgawi dari keluarga Li. Li Changhao telah melatihnya dengan sangat baik. Kamu harus berhati-hati. Yan Yang mengingatkan Jiang Chen. Lengkungan muncul di bibir Jiang Chen, dan dia tersenyum dingin. Dia pernah melihat jari kuning surgawi ini di kota langit harum ketika dia melawan Li Changhong. Jika dibandingkan dengan jari surya tunggal miliknya, itu akan terlalu lemah. Namun, jari kuning surgawi ini jauh lebih kuat saat dilepaskan oleh Li Changhao, tetapi Jiang Chen tidak pernah terlalu mempedulikannya. Jiang Chen tampak santai dan kalem saat menghadapi serangan yang datang. Saat serangan itu hampir mengenai dirinya, ia melancarkan pukulan yang tak terhentikan.